Selamat malam dan ketemu lagi bersama Aperekren. Topik hari ini saya akan bahas perjalanan forex ya. Perjalanan forex ya. Ini saya akan tunjukkan gambar. Ini gambarnya. Ya, kita bisa lihat perjalanan forex begitu panjang dan kita pun nggak tahu di depannya seberapa jauh apa yang akan kita hadapi, kapan akan sampai tujuan, kita pun nggak akan tahu ya. Apalagi di sana banyak kali yang harus kita hadapi tapi masih belum kelihatan ya. Untuk sementara yang udah trader lama mungkin udah kelihatan, mungkin di sini ada butuh kesabaran, psikologi, emosional, konsentrasi, scam, volatilitasi, teknika, disiplin, fundamental, capate, manajemen, tenang, strike ban, banyak lagi yang harus kita hadapi ya. Perjalanan forex ya sangat-sangat panjang, tantangannya juga sangat berat juga ya. Nggak semua orang bisa sampai tujuan. Oke. So, mari kita pelajari perjalanan forex sampai kemana ya. Ini tahap awal, kita mulai injak, kita mulai terjun ya. Kita lihat seberapa yang harus kita jalani ya. Ini saya akan bahas tentang psikologi adalah kuncinya. Oke, saya akan tunjukkan di sini. Oke, di sini. Psikologi adalah kuncinya. Kuncinya ya. Saya akan membahas dari bawah dulu, kita baca. Kita sama-sama belajar ya. Saya pun bukan seorang ilmuwan atau apa. Ini saya juga pernah mengalaminya ya. Saya akan baca dulu. Kesuksesan atau kegagalan Anda sebagai trader bergantung pada emosi Anda ya. Kalau namanya emosi ya kita udah tahu ya. Kalau nama emosi itu bukan diri kita lagi ya. Jadi udah di dua kontrol ya. Ya, jadi bukan hanya untuk trading atau apa, untuk semua ya. Jadi masalahnya bukan makin cepat selesai, adanya makin rumit dan makin panjang masalahnya ya. Nah, Anda mungkin memiliki sistem perdagangan yang brilian. Ya, kita mungkin punya idenya sampai brilian ya. Ini ya kita punya. Tetapi jika Anda merasa sombong atau takut atau kesal dan sebagainya, ya mungkin kita bisa, yang kita punya ide itu bisa aja tersingkir ya. Terus akun Anda pasti akan menderita. Itu udah pasti ya. Seperti ya kita mainnya trading apa posisi asa-asa karena udah emosional, ujungnya saldo kita habis. Kita hanya pikir ya udah habis lah, udahlah biarin lah ya kan, karena udah lihat kontrol, udah siap habis kan. Setelah habis kita udah tenang, akhirnya kita kembali lagi, kenapa sih harus lakukan begini ya, padahal itu udah kesalahannya, tapi kita ulang-ulang lagi ya, itu. So hati-hati ya, psikologi itu sangat penting. Jika Anda menjadi sadar akan rasa takut, keserakahan atau semangat penjudi ya, sesuatu yang kita takut itu mau maju takut, mau turun mundur, maju mundur ya, ujungnya nggak akan tercapai hasilnya ya. Ingat ya, kalau punya rasa takut ya, jadi nggak akan maju. Contoh sebagai saya mau bawa usaha nih, mau buka toko nih ya, tiba-tiba saya mau buka, takut ini takut itu, ujungnya tergantung ya. Jadi ya gini terus, kapan harus kaya begitu ya. Keserakahan juga, semangat penjudi juga ya. Kalau kita contoh nih main judi ya, atau trading, kita udah main nih, tapi karena keserakahan ini membuat kita lupa namanya bersyukur ya. Udah menang tapi tidak puas, ujungnya uang yang kita menang itu pada akhirnya akan kembalikan ke mereka ya.
Jadi perlu dikontrol. Oke. Jadi kalau udah ada rasa takut, keserakahan atau semangat penjudi, lebih baik jangan trading Anda ya, jangan perdagangan ya, jangan, lebih baik jangan trading. Oke. Terus Anda bersaing dengan pikiran paling tajam di dunia, iya ya. Trading ini seluruh dunia itu masing-masing punya ide, masing-masing pikiran tajam, jadi sama-sama harus buy atau sell. Jadi saling fight ya. Jadi kalau saya pikiran itu kita sama dengan big player ya. Saya ada big player itu buy, pas kita ada buy ya kita akan dapat untung situ. Kalau kita berlawanan sama big player ya pada ujung kita akan kalah. Ya, jadi perlu hati-hati. Pemikiran itu harus tajam. Kalau pemikiran nggak tajam, ya akan selalu loss. Jadi kalau memang tidak tahu cara main, lebih baik jangan trading ya. Terus sekarang ya, di atas semua itu, jika Anda membiarkan emosi Anda mengganggu trading Anda, pertempuran akan kalah ya, itu udah pasti ya. Kalau kita udah emosi ya pasti udah terganggu, bukan soal trading aja, semua bidang ya. Kalau kita mau masak nih tiba-tiba kita emosi ya gini ya, masaknya pun udah asal-asal ya, udah gak mau peduli lagi. Jadi pada akhirnya akan kalah ya. Oke, cukup sulit untuk mengetahui apa yang akan dilakukan pasar. Memang cukup sulit ya, karena seluruh dunia ya, jadi banyak kali yang harus kita hadapi ya. Dari berita news, isu-isu apalah ya, terjadi musibah apalah, negara apalah ya di situ. Jadi nanti perlu lagi ada dan banyak lagi begitulah ya. Oke, selanjutnya jika Anda tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, permainan akan kalah. Nah, ini penting juga. Selama Anda trading, Anda tidak ngerti apa-apa, tidak tahu permainannya, ya market itu ada permainan juga ya. Ya, bisa dia dari broker, ya dari ikan paus ya. Jadi di situ pasti ada permainannya. Jadi ada sisi gelapnya, kita juga nggak tahu ya. Pasti ada permainannya. Kalau saya kita tidak bisa mengikutinya, ya pada ujungnya akan kalah terus ya. Oke, kalau ingat, memiliki sistem perdagangan yang baik tidak saja tidak cukup ya. Memiliki sistem trading yang baik tidak cukup ya. Kalau udah punya sistem itu tidak cukup ya, memang ya, sehebat-hebat apapun indikator yang pelajari, tapi psikologi terganggu, masih takut nih. Mungkin kita udah tahu nih, maksudnya begini. Kita punya sistem nih, oke, mungkin bayarnya di angka 1.800 ya. Oke, kita udah aman. Selama kita melihat candlenya, terus harganya sudah mulai dekat 1.800, tiba-tiba kita merasa ragu. Ini kayak bisa makin turun nih, baik juga ya. Baik gak ya? Dari situ, padahal trading cuma buy dan sell. Jadi kita yang tambah repot nih, tambah rumit nih. Ya, tiba-tiba ada ragu lagi. Jadi 3 pilihan. Ya, kalau udah ragu terus tahunnya takut lagi, jadi tambah lagi jadi 4 pilihan. Ya. Di situ jadi rumit, ya. Situ. Nah, banyak trader dengan sistem bagus tersingkir karena secara psikologi mereka yang tidak siap untuk menang. Nah, sama yang tadi aku bahas ya. Sistem gimana pun bagus, metode gimana pun bagus, tapi kalau psikologi Anda tidak kuat ya, akan tersingkir ya. Untuk trader pemula ataupun sebagian udah jalan, mungkin sampai sekarang masih belum bisa perbaiki psikologi, akan merasa ya psikologi itu hal-hal yang tidak segampang yang kita perbaiki ya. Saya pun termasuk juga ya, kalau soal psikologi saya pun nggak sepenuhnya kuat juga ya, karena saya juga ada merasa ragu tiba-tiba, padahal udah analisa tapi tiba-tiba bisa ragu ya kan gitu. So trading nggak segampang. Jadi kalau sebab pro trader dia udah psikologi udah kuat, udah bisa kontrol, udah disiplin ya, udah punya manajemen ya,
udah ada apa metodenya yang dia pakai itu udah bagus ya, tinggal digabungkan akan jadi sempurna. Di situ akan jadi pro trader, dia akan sukses ya. Intinya gini, teorinya ke praktek sama dengan jadi sukses gitu ya. Kalau hanya teori tanpa praktek itu hasilnya akan nol ya, cuma teori-teori tapi praktiknya di lapangan nggak ada ya. Sering yang kita lihat itu ya banyak ya teorinya bagus ya, tapi realitasnya nggak ada ya. Memang hukumnya wah gini 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 A B C memang bagus ya, tapi secara yang dilakukan tuh nggak ada karena psikologi itu belum siap. Memang saya tahu ya gini 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 ya, tapi setelah mau praktek tahu-taunya psikologinya terganggu, situ hasilnya jadi nol. Oke, dan sampai di sini aja. Semoga bermanfaat untuk pemula trader ataupun yang baru mau terjun, atau untuk bidang lain ya, gak harus trading juga ya, karena psikologi bukan untuk trading juga, untuk banyak bidang juga. Seperti kita mau kerja ya, mau buka usaha ya, terus kita pikirnya takut ini takut itu ya, kapan akan kaya ya. Semua bidang pasti ada risiko ya, kita harus hitung juga kan kalau uang gimana ya. Harus siapin, mungkin saya mau buka toko ya, mungkin sewa buka mall apa, buka toko di dalam mall, mungkin 1 bulan biayanya sewa 3 juta, mungkin cari karyawan 2 juta 5 juta, berarti 5 juta dibagi 30 hari, berarti modal yang harus dirugikan itu tahu 150.000. Nah, kalau dalam 1 hari itu tidak ada penjualan, berarti kita 1 hari ruginya 150.000. Nah, di situ ya. Kalau dalam 3 bulan percobaan ternyata sepi ya, selalu minus ya, disitulah berarti tidak cocok, di saatnya harus pindah tempat atau memang kita tidak cocok dengan bidang ini ya. Di situ jadi perbaiki lagi kesalahannya di mana itu ya. Disitulah jadi psikologi itu sangat penting ya. Saya juga melihat banyak ide-ide di dalam pikiran kita, tapi kita mau jalani itu susah karena psikologi belum siap, karena banyak kita antipasi padahal belum coba belum tahu ya. Di situ ya. So hati-hati, sangat penting ya. Setiap apa yang mau kita lakukan itu perlu hati-hati ya. Intinya harus bersyukur apa adanya. Jangan satu kali gagal, akan ulang lagi kedua kali ya, diperbaiki ya. Pasti ada kegagalan, pasti ada kesusahan juga ya. Nggak ada yang tanpa kegagalan habis susahnya, nggak ada, kecuali dia rezeki ya. Oke, video ini tolong di share mata yang membutuhkan. Oke, dan saya juga merasa bahasa Indonesia saya kurang bagus ya, tapi ya saya udah semampu mungkin yang terbaik ya, maklum-makluminya. Dan terima kasih, jangan lupa share ya, bye bye.